Ada dua raja yang hebat, saudara. Yang kita kenal, dia adalah Raja Daud, yang terkenal dengan hati yang mencintai mengasihi Tuhan. Ini orang melakukan restorasi yang besar di Israel, mengembalikan hati satu bangsa kepada Tuhan. Tapi ada Salomo, orang yang terkenal dengan semua kemuliaan, keajaibannya. Banyak bangsa yang kagum dengan dua raja ini. Ada satu lagi raja, saudara, yang gak terlalu terkenal mungkin, yang jarang dibicarakan, itulah Raja Uzia. Dalam perjalanan dari airport menuju ke tempat ini, saudara, saya sebenarnya doa, Tuhan, engkau pengen ngomong apa? Dan Tuhan munculkan satu kata, Uzia, Uzia, Uzia. Dan saya cepat-cepat buka di Alkitab di 2 Tawarik 26. Dan saya baca tentang kehidupan raja yang sangat ajaib ini. Ini raja yang tidak kalah besar dengan Daud dan Salomo, saudara. Sebab dikatakan ini raja yang ditabiskan umur 16 tahun. Masih sangat muda. Waktu dia diangkat menjadi raja, apa yang dia kerjakan? Dia mengembalikan semua kota-kota yang ditawan oleh musuh. Dia rebut kembali. Bukan cuma mengembalikan yang direbut musuh, tapi dia juga merebut begitu banyak kota-kota musuh. Dia membangun benteng-benteng. Dia membangun kota-kota menara-menara. Di wilayah-wilayah musuh dia rebut dan dia ambil. Ini raja yang orang-orang memberikan penghormatan. Negara yang jauh membawa upeti kepada Uzia. Bahkan Mesir yang hari itu merupakan kebudayaan tertinggi, peradaban tertinggi, mengenal, menghargai Uzia. Cuma satu kuncinya, sebab ada tangan Tuhan yang kuat atas raja itu, saudara. Cuma satu kuncinya, the strength of the Lord. Sebab Uzia, nama itu artinya the strength of Jehovah. Ini raja, saudara, yang dia suka peternakan. Dan di seluruh gunung-gunung di daratan, dia buat peternakan yang luar biasa. Dia suka pertanian. Dan dikatakan di lembah-lembah dan di gunung-gunung, dia buat pertanian yang sangat luar biasa. Secara politik, dia hebat dan dahsyat. Secara ekonomi, dia dahsyat. Dia punya tentara-tentara yang luar biasa, yang perang kemanapun menang. Dan ini raja, mungkin satu-satunya yang menciptakan alat-alat perang yang sangat canggih. Pelontar batu, pelontar anak panah, dia buat. Dan banyak bangsa kagum dengan raja ini. Dan dia diangkat tinggi. Dan dia diangkat tinggi. Termasyur dan sangat kaya. Kenapa kita perlu perjanjian jaminan berdiri di hadapan Tuhan? Kenapa? Sebab orang yang hebat ini, ending hidupnya menyedihkan, saudara. Biarkan hari ini jadi tangisan kita bersama. Waktu saya baca cerita ini, ada yang menjerit di hati saya. Tuhan, siapakah yang mampu bertahan berdiri? Kalau hari ini kita diberkati dengan semua pertanian yang hebat, Engkau mungkin menciptakan semua alat-alat perang yang luar biasa. Engkau diangkat tinggi, termasyur, terkenal di banyak tempat. Kemanapun kau mau pergi akan dibuka tempatnya untuk engkau. Semua itu ada, saudara. Tapi siapa yang bisa menjamin orang yang hebat, kelompok yang hebat, yang kuat ini bisa sampai menyelesaikan tugas akhir dan engkau tetap kuat? Raja itu hari itu, di tengah semua kondisi yang luar biasa, 2 Tawarik 26:16 berkata, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Di tengah semua yang keberhasilan promosi Tuhan, ada hal yang merusak. Dikatakan dia tinggi hati dan dia masuk ke bait Allah. Dia mengambil ukupan. Saudara, ini dosa yang tidak kelihatan kok, saudara. Kalau engkau berzina, kalau engkau membunuh, mencuri, jelas semua tahu. Siapa yang tahu kalau ukupan yang sedang dibawa ini mendatangkan dosa, saudara? Orang mungkin kagum berkata, hebat kamu membawa ukupan. Inilah yang terus Pak Yusak perkatakan berkali-kali. Dosa melanggar kekudusan.
berdosa melanggar kekudusan. Dan dia masuk ke bait Allah. Dan Uzia mungkin tidak tahu kalau itu sudah melanggar kekudusan. Dia ambil ukupan. Mungkin orang lain yang tidak tahu berkata, hebat kamu. Saya bersyukur ada 80 orang imam yang tegas. Saya berdoa di Batra akan bangkit para imam yang punya ketegasan. Yang hari itu mungkin tidak ada orang tahu tentang dosa dari Uzia. Yang bawa ukupan bagus. 80 orang imam. Dengan berani dia tunjuk Uzia. Dan dia berkata, kamu berdosa Uzia. Kamu tidak punya hak buat ini. Siapa yang berani saudara? Di tengah keberhasilan, kesuksesan, nama besar semua dia punya. Apakah ada berani imam yang tunjuk dia? Saya bersyukur masih 80 imam yang takut akan Tuhan, yang tegas. Dia tunjuk Uzia, kamu berdosa. Saya berdoa saudara, hati, jadilah engkau rendah hati dan buang kesombongan. Mahanaim, rendah hati, buang kesombongan. Sion, rendah hati, buang kesombongan. Sekinah, rendah hati, buang kesombongan. AOC, rendah hati, buang kesombongan. Windu, rendah hati, buang kesombongan. Dan kota-kota yang lain rendah hati dan buang kesombongan. Sebab dikatakan ini seperti virus yang destruction, yang mengadakan perusakan yang sangat besar. Tapi kita perlu di tengah-tengah kita ada imam-imam yang takut akan Tuhan, yang berani berkata, kamu berdosa. Kalau orang tidak cukup peka tidak akan bisa tahu ini saudara. Bagaimana mungkin membawa yang baik ukupan? Tapi imam yang benar dia tahu yang mana yang berkenan pada Tuhan dan mana yang bukan. Dan hari-hari ini kita perlu imam-imam seperti itu, bergerak dengan kuat. Terima kasih Bu Nani. Ada jemaat HTI yang datang ke Cirebon. Dia cerita sama saya. Dia bilang, aku 6 bulan pemasukanku 0, tidak ada pemasukan. Dan dia datang ke Sion berdoa di taman doa dan ketemu Bu Nani. Doakan saya Bu, kata orang itu. Dan Bu Nani tanya ke Tuhan. Langsung dia dihardik. Kamu tidak bayar perpuluhan. Dia nangis. Ya. Aku dengerin TikTok, katanya gak perlu perpuluhan. Banyak yang ngomong kita anti perpuluhan. Tapi Tuhan ngomongkan Bu Nani jelas, kamu berdosa, kamu ambil perpuluhan. Dan Tuhan berkata bayar perpuluhan, semua yang kau ambil. Dan juga denda, ada dendanya. Dan dia pulang ke Semarang dengan hati yang hancur. Dia bertobat, dia cicil. Dan apa yang terjadi? Selesai dia lunas membayar 6 bulan perpuluhan yang dia tidak bayar, plus denda dia bayar semua. Dan dia berkata, Pak Victor, kabar baik, pekerjaan bisnisku balik kembali. Dan aku diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib, yang aku tidak pernah tahu bagaimana caranya. 6 bulan gak ada pemasukan. Begitu Nabi muncul, imam muncul, yang berani ngomong kamu berdosa, dan berpaling hatinya, orang itu diubah Tuhan. Ketika 80 imam menghardik Uzia, kalau orang itu cukup rendah hati dan bukan aku bertobat, maka hari itu tetap dia akan memerintah sebagai raja. Tapi apa yang terjadi saudara? Marah. Saudara, respon hatimu terhadap hardikan teguran. Harusnya kau bertobat mendengarkan hardikan itu. Tapi ada banyak orang yang marah waktu kau ditegur dan dihardik. Apa yang terjadi? Alkitab menulis, saat itu juga kusta turun dalam hidup Uzia. Sambil dia pegang ukupan, kustanya turun. Waktu dia sadar dia kusta, dia taruh dan dia keluar, dia tinggalkan. Dan sejak hari itu, raja itu bukan lagi menjadi raja yang memerintah. Dikatakan dia dikucilkan, tidak boleh ketemu orang, dia dikucilkan. Dia masih hidup, tapi hari itu dia kusta dan dia disingkirkan. Saudara, ini hidup yang paling menyakitkan saudara. Engkau hidup saudara, tapi kau sudah tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas, dan tidak dipakai Tuhan lagi. Engkau eksis ada kok. Ini yang paling berbahaya buat hidup kita dan Bahtera.
Kita ini ada saudara. Jangan sampai kusta kena dalam hidup kita. Kita ada, tapi tidak ada lagi Tuhan yang bersama kita. Dan kau tidak punya kekuatan, powerless. Dan kau dikucilkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sampai matinya usia kusta. Alkitab menulis umur 16 dia naik tahta. 52 tahun dia memerintah. Dan di usia 68 dia mati. Tetap dicatat 52 tahun dia memerintah. Dan pada sekian tahun di ending hidupnya saudara, dia kusta dan tidak berbuat apa-apa lagi. Saya berdoa, tidak ada kusta yang mengenai hidup kita. Amin. Tidak ada kusta. Sampai ending hidup kita, kau tetap kuat dan berkenan di hadapan Tuhan.